Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bercerita sedikit ketika aku berada di Banjarbaru. Jadi ketika aku waktu itu adalah mahasiswa S1 ke jurusan Kesehatan Masyarakat, aku memiliki teman. Jadi temanku ini orangnya kalau dari segi politik, kalau secara pengamatan politik, dia ini memang potensial. Dia juga tipikal orang yang bisa kemana-mana, dan karakter positif yang bisa kita ambil dari dia adalah bicara dia adalah sopan, dia bisa memanajemen waktu, dan sifatnya itu bukan hard tapi agak soft. Nah, ini aku juga belajar dari dia, dari temanku itu waktu S1. Dia ketika berorganisasi, dia menggunakan cara-cara yang soft. Memang itu adalah pembawaan sifatnya karena keluarga dia itu memiliki bapak yang cara bicaranya lembut, ibunya juga cara bicaranya lembut. Nah, walhasil anaknya juga terbawa emosi dan menjadi sifat pribadi dia sendiri. Jadi ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, ketika dia KKN, dia bisa menyatu dengan warga sekitar. Nah, ini aku belajar dari dia karena aku mengamati dia, mengamati ketika kami berteman, mengamati sifat-sifatnya dia, dan ini menurutku bisa dijadikan pelajaran, dan hal-hal yang positif dari dia bisa aku ambil menjadi pribadiku sendiri. Namun yang perlu diketahui adalah setiap orang itu sifat-sifatnya berbeda. Ada yang tipikal memimpinnya itu seperti Umar bin Khattab, tegas. Ada juga cara memimpinnya lemah lembut seperti Abu Bakar. Ada juga cara memimpinnya itu seperti Ali bin Abi Thalib. Dia ketika berbicara sangat lugas, sangat pintar terlihat. Dan ada juga cara memimpin dari Utsman bin Affan yang begitu lembut, yang begitu dermawan. Memang itu semua bisa dipelajari lewat 4 khalifah, dan ada satu lagi yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Nah, ini aku belajar banyak dari dia, entah itu dari membaca buku, membaca artikel di Google, langsung bertanya kepada guru, banyak hal untuk belajar. Dengan cara seperti itu aku mendapatkan ilmu, sehingga sehingga ketika aku melihat sosok temanku ini pada waktu S1, aku juga banyak belajar cara memimpin, cara berbicara yang soft itu seperti apa, sehingga semua orang mengikuti dia. Mereka semua ingin ingin dibawa ke pemimpinan dia. Padahal orangnya menurut di pandangan pemimpin-pemimpin yang tegas itu tidak gue banget gitu. Bahasa kerennya, bahasa gaulnya zaman sekarang tuh tidak gue banget. Memang sih, ketika pemimpin A dengan pemimpin B itu beda karakternya. Jika disatukan dalam sebuah organisasi, yang satu lembut, yang satu keras, hanya satu poin yang bisa merekatkan dia, hanya satu yang bisa merekatkan mereka ketika berada dalam satu organisasi, yaitu berpegang satu visi misi. Ketika mereka menyetujui satu visi misi yang telah disepakati di awal, di akad awal untuk menjalankan organisasi, dia otomatis akan saling melengkapi dan akan menjadikan organisasi tersebut semakin tenar dan semakin menggolkan program-program organisasi tersebut secara lancar, secara baik, dan semuanya sesuai dengan harapan. Nah, itu soal kepemimpinan ya. Ada lagi aku belajar dari temanku, yang satu orangnya tipikalnya tegas, tipikalnya apapun yang direncanakan dia otomatis harus dilaksanakan semuanya, tidak memandang bulu apakah ini tidak bisa dikerjakan oleh 2 orang, tidak pandang bulu, intinya outputnya adalah harus dikerjakan. Aku juga belajar dengan temanku yang karakter satu ini. Dia ikut organisasi banyak, dia juga pemimpin organisasi, dan ini menjadikan aku banyak belajar dari dia, dari sisi ketegasan. Bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia memerintah, bagaimana dia mengeluarkan intonasi suaranya, sehingga hal tersebut berdampak sangat luas kepada para anggotanya. Tahu tidak, anggotanya itu ketika melihat dia berbicara, rasa takut ada, rasa segan ada,
rasa rasa menerima sifat tegas dari dia juga ada. Dan luar biasanya adalah semua program kerja di organisasi dia yang dipimpin oleh dia itu begitu berhasil 100%. Walaupun memang ada suara-suara sumbang ya yang mengamati dia, ada juga suara-suara sumbang di dalam organisasi dia yang mungkin memiliki keinginan untuk juga bisa memimpin seperti dia, tapi akhirnya dia membelot. Itu ada. Memang itu bisa ditemui pada saat kalian memasuki organisasi seperti badan eksekutif mahasiswa, seperti badan legislatif mahasiswa, ataupun badan semi otonom di organisasi kampus. Itu bisa kalian ikutin. Memang menarik kalau soal organisasi, cuma satu aja sih menurutku, jangan sampai kita kelupaan menjalankan tugas kuliah, karena itu juga kewajiban. Karena video-video sebelumnya aku juga pernah menyampaikan bahwa kuliah itu memang mandatori dari orang tua, karena orang tua menginginkan kita memiliki titel, ingin masa depan kita lebih baik. Ini mungkin cerita aku ketika melihat sosok dua orang temanku yang begitu berbeda cara kepemimpinannya, yang satu soft, yang satu agak tegas, yang satunya agak hard skill gitu lah. Memang aku pada saat di kampus selalu mengucapkan hard skill dan soft skill, karena hal ini ketika tidak dipadu padankan akan menjadi berantakan sosok kita di masa depan. Branding kita sebagai seseorang itu agak susah. Nah, berhubung aku suka berbicara, ya otomatis aku suka public speaking seperti ini ya. Dan aku juga merasa public speakingku juga belum merasa bagus. Makanya aku terus mengupload video dan itu aku tonton, karena boleh jadi itu menjadi bahan evaluasiku tersendiri. Yang harapanku ketika aku berbicara di depan umum, aku bisa mempengaruhi setiap orang. Makanya setiap pemimpin itu juga dituntut untuk bisa belajar, bisa mengamati sifat-sifat orang, dan itu ambil baik-baiknya saja lalu masukkan ke dalam jiwa kita. Karena itu sudah menjadi hal yang lumrah ya ketika kita belajar. Itu saja mungkin video yang mau aku sampaikan, yang aku sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.